Tes, halo. Baik, kita langsung mulai saja. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bahasa Indonesia. Maaf ya bisik-bisik soalnya di lab lagi rame. Ini kita ada masuk ke tema ke-9, yaitu mengenai presentasi lagi, mengenai transportasi. Ini adalah pertemuan kita yang ke berapa ya? Yang ke-9 ya, kalau nggak salah. Ya, pertemuan kita yang ke-9. Jadi ada sisa dua pertemuan lagi sebelum nanti kita UAS. Jadi mohon diperhatikan. Oh ya, saya belum masuk satu kelas ya, lagi satu. Berarti mungkin nanti ada kelas pengganti ya. Sekarang tanggal 7. Sekarang tanggal 7, terus 2 minggu lagi. 2 minggu lagi tanggal 21 Desember kita UAS. Jadinya mungkin kelas penggantinya kalau nggak hari Minggu tanggal 11, hari Senin tanggal 12 ya. Nanti saya kabari lanjut. Kemudian nanti kita kelas sekali lagi tanggal 14. Kemudian minggu depannya tanggal 21 kita UAS. UASnya seperti biasa, UAS online kayak UTS kemarin. Sudah saya siapkan soalnya juga. Jadi nanti tanggal 14 Desember bisa kita bahas kisi-kisi UASnya kayak apa. Oke. Nah, kemarin terakhir kita kemarin sampai di subbab A dan subbab B ya, tentang memberikan kritik pada informasi di media dan juga mengenai merangkum teks bertabel atau grafik dengan teknik membaca memindai. Kemudian kita masuk ke subbab yang berikutnya, yaitu subbab C sama subbab D. Subbab C-nya itu yaitu mengenai cerita rakyat ya. Kayaknya bab 8 kemarin juga kita sudah pelajari ya tentang cerita rakyat, tapi unsur intrinsik yang berbeda. Nah, yang bab 8 kemarin kita belajar tentang cerita rakyat juga, tapi bukan tentang latar kalau nggak salah, saya lupa. Nah, yang sekarang kita belajar tentang cerita rakyat, khususnya bagaimana kita bisa mendengarkan dan juga menjelaskan hal-hal menarik tentang latar. Jadi lebih spesifik ini tentang latar cerita rakyat. Oh ya, BTW untuk yang belum, kayaknya di sini semua udah ngerjain tugas semua ya. Yang belum ngerjain tugas itu Mbak Korea, Mbak Erli Liana, sama Mbak Sugiyati. Nah, Mbak Sugiyati ini sudah saya PM tapi belum ada respon, nggak tahu mungkin Mbaknya sibuk ya. Oke, kemudian subbab yang terakhir di bab 9 ini adalah menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, kalau minggu lalu kita menulis cerpennya berdasarkan pengalaman kita sendiri, sekarang di sini kita belajar gimana caranya menuliskan cerpen tapi berdasarkan pengalaman dari orang lain. Oke. Kita langsung saja masuk ke subbab yang ketiga, yaitu mendengarkan dan menjelaskan hal menarik dari latar cerita rakyat. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali apa itu yang dimaksud dengan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini merupakan salah satu karya sastra yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri ya, bangsa Indonesia. Nah, pada zaman dahulu cerita rakyat biasanya itu ditularkan atau diceritakan dari mulut ke mulut ya, secara lisan oleh nenek moyang kita, diturunkan dari nenek moyang kita ke anaknya, kemudian diturunkan ke cucu-cucunya, cicit-cicitnya, terus ya sampai generasi yang sekarang, generasi kita pun juga masih bisa menikmati
uh, cerita rakyat. Nah, karena diceritakan secara lisan dan turun temurun inilah, pengarang cerita rakyat biasanya tidak dikenal oleh masyarakat. Beda halnya seperti cerita pendek atau novel ya, yang biasanya kita suka baca. Nah, itu kan biasanya kalau ada cerita pendek di koran atau misalnya kita beli novel di toko buku, itu pasti sudah jelas ada pengarangnya, walaupun nama pengarangnya itu bukan nama aslinya. Bisa saja mereka pakai nama pena ya, atau ya nama keren gitu, kayak nama keren dalam sastra gitu ya. Tapi yang penting mereka cerita pendek atau novel ini mereka ada nama pengarangnya. Beda dengan cerita rakyat yang sama sekali kita tidak tahu siapa pengarang cerita rakyat tersebut. Nah, cerita rakyat yang ada di Indonesia ini berbagai jenis ya, mulai dari dongeng juga ada, kemudian mitos, legenda, ada saga juga, ada eposnya dan lain sebagainya. Jadi macam-macam ya bentuk dan jenisnya. Nah, biasanya cerita rakyat yang kita punyai ini fungsinya itu pada umumnya sebagai media hiburan ya, sebagai media hiburan masyarakat. Nah, tapi selain sebagai media hiburan, biasanya cerita rakyat ini juga mengandung pesan-pesan ya, pesan-pesan atau amanat yang baik untuk dicontoh. Nah, jadi selain sebagai media untuk hiburan ya, cerita rakyatnya ini juga mengandung pesan-pesan, mengandung amanat-amanat, mengandung nilai-nilai moral agama, nilai sosial atau nilai-nilai pendidikan, yang mana bisa kita bisa kita anut atau bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, iya, jadi materi sebelumnya, materi subbab yang ke-8, materi subbab yang ke-8 kemarin yang teman-teman mengerjakan tugas itu kan kita pelajari materinya tentang cerita rakyat juga, tetapi lebih spesifik mengenai tokoh ya, yang bab 8 kemarin, mengenai tokoh di dalam cerita rakyat. Nah, yang kalau sekarang kita lebih belajar ke menemukan hal menarik tentang latarnya dalam cerita rakyat. Nah, sebagai bagian dari karya sastra ya, cerita rakyat ini tidak hanya memiliki tokoh ya, baik itu tokoh utama maupun tokoh tambahan, tetapi untuk membuat ceritanya menjadi lebih menarik, tentu saja cerita rakyat ini dia terjadi pada suatu tempat dan dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, unsur-unsur yang menunjukkan kepada kita di mana terjadinya cerita tersebut, kemudian kapan kejadian-kejadian tersebut terjadi. Nah, itu disebut dengan setting ya, atau bahasa lebih mudahnya yaitu latar. Nah, dengan jadi di dalam cerita rakyat ini yang termasuk di dalam latar itu adalah teman-teman pasti sudah tahu, yaitu latar tempat ya, latar tempat atau latar ruang ya, yang dapat kita amati ya, atau dapat kita lihat, contohnya seperti di desa, kemudian di dalam sebuah penjara, atau di rumah, di kapal dan seterusnya ya. Itu contoh latar tempat. Kemudian selain latar tempat, ada juga latar waktu ya. Latar waktu di sini maksudnya kapan kejadian cerita rakyat tersebut, mulai dari hari apa, tahun apa, kemudian musimnya seperti apa, apakah terjadi saat musim dingin, musim hujan, atau musim panas dan lain sebagainya, atau terjadi pada saat
periode sejarah, dan lain sebagainya ya. Kemudian, nah secara garis besar, deskripsi latar di dalam sebuah karya sastra ya, baik itu tidak hanya pada cerita rakyat, tetapi di dalam sebuah karya sastra. Jadi bisa berupa cerita rakyat, bisa berupa puisi, cerpen, bisa novel. Nah, itu secara garis besar latarnya itu dibedakan menjadi 3 bagian ya. Secara garis besar ya, ada 3 bagian. Jadi yang pertama yang sudah saya sebut tadi itu adalah latar tempat. Latar tempat ya, itu di mana kejadian dari cerita rakyat tersebut. Kemudian ada latar waktu juga, waktunya kapan. Dan yang terakhir yaitu adalah latar sosial. Nah, latar tempat ya, latar yang berkaitan dengan masalah geografis ya. Contohnya ya kayak tadi, di desa, di rumah, di kapal, dan seterusnya. Latar waktu juga yang berkaitan dengan masalah historis ya. Jadi tempat itu geografis, waktu itu historis. Jadi kapan kejadiannya. Nah, latar sosial ini berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatannya itu seperti apa. Contohnya seperti bahasa yang digunakan itu apa namanya, budayanya seperti apa, dan sebagainya. Pokoknya kehidupan sehari-hari kemasyarakatannya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam latar sosial. Nah, jadi kalau latar tempat ya menyangkut deskripsi tempat suatu peristiwa cerita yang terjadi. Misalnya latar tempat dalam novel yang judulnya Kubah ya. Nah, di dalam novel yang judulnya Kubah ini, latarnya itu adalah latar pedesaan ya. Kemudian selain ada latar pedesaan, ada daerah-daerah perkotaan juga yang digunakan sebagai latar tempat di dalam novel Kubah ini. Kemudian kalau kita baca novelnya sampai habis, barangkali kita bisa temukan latar-latar tempat lainnya. Nah, melalui tempat terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita rakyat, diharapkan tercermin sebuah deskripsi dari tradisi masyarakat di dalam cerita rakyat itu seperti apa. Kemudian dari deskripsi tempat ini juga kita bisa tahu tata nilai berdasarkan latar tempat cerita rakyat tersebut seperti apa, tingkah laku masyarakatnya seperti apa. Kan beda tuh biasanya keseharian kehidupan masyarakat di masing-masing wilayah itu kan beda-beda. Misalnya kalau di Jawa dia seperti ini suasananya di pagi hari, kemudian kalau di Bali seperti ini, kemudian orang Padang, orang Batak juga beda kesehariannya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya latar tempat kita bisa tahu atau bisa tercerminkan ya tradisi masyarakatnya seperti apa, tata nilainya seperti apa, tingkah laku masyarakatnya ya, suasana atau hal-hal lain yang bisa saja berpengaruh pada tokoh dan juga karakternya. Itu mengenai latar tempat ya. Nah, selain ada jadi tadi secara garis besar ada 3 jenis latar ya, latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Nah, yang kedua ini yaitu latar waktu. Latar waktu ini sudah jelas ya, tadi kalau latar tempat itu geografisnya, latar waktu itu
mengenai historisnya, yaitu mengacu kepada saat terjadinya peristiwa. Nah, melalui pendeskripsian ya, ini pemberian ini itu sama dengan, maksudnya pendeskripsian ya, pemberian. Nah, melalui adanya deskripsi waktu atau penjelasan mengenai kapan terjadinya cerita rakyat tersebut secara jelas, maka kita bisa tahu juga tujuan dari penulisan karya tersebut secara jelas. Nah, rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sebuah karya sastra ya, terutama sebuah cerita rakyat, tidak mungkin terjadi jika dilepaskan dari perjalanan waktu. Nah, perjalanan waktu ini dapat berupa jam berapa, apakah jam di saat pagi hari, apakah di siang hari, ataupun di malam hari. Kemudian ada harinya kapan, tanggal, bulan, tahun, bahkan mungkin zaman tertentu ya yang melatar belakangi. Contohnya aja kayak zaman kerajaan dulu ya, entah itu kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari dan lain sebagainya. Bisa aja ya cerita rakyat terjadi pada zaman-zaman tersebut. Oke, itu tadi sudah ada latar tempat ya yang pertama, kemudian latar waktu yang kedua, dan yang ketiga yaitu adalah latar sosial. Nah, apa sih latar sosial ini? Nah, latar sosial ini sendiri adalah pendeskripsian status yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang tokoh di dalam masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, latar sosial ini maksudnya adalah bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita rakyat ini bisa kita bedakan ya latar sosialnya. Apakah tokoh ini berasal dari kelas sosial bawah atau rendah, atau apakah tokoh yang ini dia berasal dari latar sosial menengah, atau bisa saja dia berasal dari latar sosial tinggi ya. Ini secara garis besar latar sosial bisa kita bedakan jadi 3 ya. Yang pertama bawah atau rendah, kemudian latar sosial menengah, kemudian yang terakhir adalah latar sosial tinggi. Nah, biasanya kalau latar sosial bawah atau rendah biasanya, mohon maaf ya, yang terdiri dari para kayak pekerja-pekerja. Kalau dulu ya, zaman-zaman kerajaan, itu berarti latar bawah itu mereka yang masyarakat biasa. Kemudian kalau misalnya orang tokoh-tokoh yang berasal dari latar sosial menengah, mereka-mereka yang bekerja yang bekerja di kerajaan melayani raja gitu. Kemudian untuk latar sosial tinggi, nah ini kalau untuk latar sosial tinggi berarti dia itu ya adalah raja itu sendiri, atau istri raja, atau anak-anak raja, maupun keluarga-keluarga raja, maupun keluarga-keluarga bangsawan lainnya. Nah, itu berarti dia termasuk ke latar sosial tinggi. Itu contoh untuk latar sosial ya, kalau cerita rakyat atau karya sastranya bercerita latar waktunya itu pada zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Nah, ini ada contoh ya. Oke, jadi udah jelas dulu ya. Jadi kalau untuk latar cerita rakyat kita bisa bedakan jadi 3. Yang pertama itu adalah latar tempat, kemudian latar waktu, dan yang terakhir adalah latar sosial. Kalau latar tempat tadi ya
jelas tempatnya di mana, sudah jelas ya. Latar waktu juga teman-teman harusnya sudah tahu kapan terjadinya waktu tersebut, atau bisa jadi dia terjadi di zaman kerajaan atau zaman evolusi, atau bisa jadi dia terjadi di zaman Pican, Picanthropus erectus, apalah segala macam lah, terserah ya. Kemudian yang terakhir adalah latar sosial. Yang terakhir adalah latar sosial. Di mana latar sosial ini maksudnya adalah perbedaan status, atau bisa dibilang seperti kasta lah ya, status atau kasta dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita rakyat tersebut. Nah, ini salah satu contoh, ini contoh apa ya, cerita rakyat apa novel, ini contoh novel sih sebenarnya dari Pramudia Anantatur ya. Ini ada penggalan novelnya. Jadi di ruangan itu tak ada lesung, tak ada bau udang kering, tak ada babon tongkol tergantung di atas pengasapan. Tak ada yang bergantungan di dinding kecuali kaligrafi Arab yang tak mengeluarkan bau. Di dalam kamar tidur bujang, meletakkan bungkusan di atas meja rias, membukanya dan mengeluarkan handuk, sikat gigi, pasta, selop jerami buatan Jepang, sisir penyu bertangkai perak, berbagai macam minyak wangi, bedak dalam kaleng jelas buatan luar negeri. Nah, jadi di dalam penggalan yang tadi ini, secara gamblang atau secara jelas dia menggambarkan secara eksplisit atau secara terang-terangan dia menggambarkan perbandingan dua ruangan yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di ruangan pertama, nih coba kita lihat tak ada lesung, tak ada bau udang kering. Nah, ini kalau udah ada bau udang kering ini kan berarti maksudnya kayak yang berhubungan dengan laut ya. Tak ada babon tongkol. Nah, itu hewan-hewan laut ya. Tak ada babon tongkol tergantung di atas pengasapan. Tak ada yang bergantungan di dinding kecuali kaligrafi Arab yang tak mengeluarkan bau. Bisa kita simpulkan bahwa ruangan yang penuh dengan peralatan-peralatan untuk melaut. Ruangannya penuh dengan peralatan-peralatan untuk melaut ya, yang biasanya dimiliki oleh seorang nelayan. Kemudian kalau kita lihat ke penggalan novel yang kedua, di dalam kamar tidur bujang, meletakkan bungkusan di atas meja rias. Nah, itu ada meja riasnya. Kemudian dia membuka bungkusan yang berada di atas meja rias tersebut. Kemudian dia mengeluarkan handuk, sikat gigi, pasta, selop jerami buatan Jepang dan sebagainya ya. Kalau kayak di sini sudah jelas bahwa ruangannya itu adalah ruangan yang bersih ya, dan hanya aksesoris yang memang diperuntukkan dipasang di dinding. Nah, jadi sudah jelas bedanya. Jadi yang pertama itu latarnya adalah di sebuah kamar ya. Nah, sebuah kamar apa? Sebuah kamar
yang dimiliki seorang nelayan ya, karena dia ada kayak alat-alat buat kayak buat melaut gitu. Kemudian yang kedua ya, nih kelihatan dia punya meja rias, ada sikat gigi, pasta anduk, berbagai macam minyak wangi nih. Nah ini kan biasanya kalau kayak gini berarti dia di ini artinya kalau udah ada meja rias, ada minyak wangi, jelas ini sebuah kamar yang dimiliki seorang majikan ya. Contohnya kayak gitu ya, walaupun zaman sekarang semua juga kamarnya kayak gini. Nah, jadi hanya buat untuk membedakan aja bahwa bahwa kedua penggalan novel ini kelihatan sekali mencoloknya. Yang satu kamarnya dimiliki oleh seorang masyarakat dari latar sosial yang di bawah gitu ya, maaf. Kemudian yang satunya berasal dari latar sosial yang lebih di atas. Nah, jadi untuk mendeskripsikan sebuah latar tempat, kalau yang ini kan latar tempat ya, tempatnya seperti apa, kamar tidurnya seperti apa. Jadi untuk mendapatkan latar tempatnya seperti apa tidak harus menjelaskan secara terang-terangan ini di tempat tidur, ini di kamar tidur, ini di sebuah laut, ini di tepi pantai, apa segala macam. Tapi teman-teman juga bisa mendapatkan latar tempatnya yaitu dari penggalan-penggalan kalimat-kalimat seperti ini ya. Tak ada di ruangan itu tak ada lesung, tak ada bau udang kering, tak ada babon tongkol bergantung di atas pengasapan. Nah ini kalau teman-teman baca ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri, oh ini latar tempatnya di kamarnya si nelayan nih gitu, oh yang ini latar tempatnya yang dimiliki seorang majikan nih. Seperti itu ya kurang lebih. Nah ini adalah oh ya benar, ini latar tempatnya seperti itu. Kemudian ada ini sebuah latar atau setting ini juga bisa dideskripsikan melalui penggunaan kata-kata dengan warna lokal yang diungkapkan oleh tokohnya. Contohnya yaitu seperti ini. Penggalan novel dari Ramadhan KH tahun 1997 98 kali ya. Nah barangkali sebenarnya hubungan antara Akang dan Teh Ina, saya dengar ada sesuatu yang kurang menyenangkan. Bukan soal hubungan Teh Ina dan Mang Sukanda, tetapi antara Akang dan Teh Ina. Nah di sini sebenarnya kita bisa simpulkan ya bahwa penggunaan penyebutan kata sapaan di dalam sebuah karya sastra itu, kita bisa tahu sebenarnya latar tempat dari karya sastra tersebut itu dari mana. Nah kayak gini kan dia manggilnya itu adalah Akang dengan Teteh. Nah kalau Akang sama Teteh berarti itu kan teman-teman udah tahu sendiri, berarti itu dia asalnya dari Jawa Barat, Sunda ya, dari Jawa Barat, dari Sunda. Nah jadi untuk tahu latar tempat atau hal-hal yang menarik dari sebuah karya sastra, terutama dari sebuah cerita rakyat, tidak hanya kita bisa mengetahui latar tempatnya itu tidak hanya melalui pendeskripsian secara langsung latarnya itu seperti apa ya, tetapi kita bisa juga mengetahui latar tempatnya itu
melalui penggunaan kata-kata ya, kata-kata dengan warna lokal yang diungkapkan oleh tokohnya. Nah, ini kan percakapan-percakapan yang diungkapkan oleh tokohnya ya, atau sapaan-sapaan yang diungkapkan oleh tokohnya. Tokoh ini dia menggunakan kata sapaan akang dengan taina. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh kalau dia menggunakan bahasa seperti ini, kayaknya ini latar tempatnya mungkin di Jawa deh, atau mungkin mungkin di Sunda, atau mungkin ini cerita rakyatnya terjadi latar tempat terjadiannya itu di Padang dan lain sebagainya. Nah, oke, itu tadi mengenai contoh mengenai contoh penggalan-penggalan novel. Nah, ini ada tambahan untuk jenis atau macam-macam latar. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan ada secara garis besar, biasanya karya sastra ada tiga latar ya. Yang pertama latar tempat, kemudian latar waktu, dan yang terakhir adalah latar sosial. Nah, yang kalau di sini dengan berkembangnya zaman biasanya ada tambahan-tambahan latar seperti satu latar suasana, kemudian ada latar alat juga. Nah, jadi yang pertama latar tempat. Nah, latar tempat sudah seperti tadi ya, yaitu di mana tempat tokoh atau si pelaku mengalami kejadian atau peristiwa di dalam cerita. Misalnya entah itu di dalam bangunan tua, di sebuah gedung, di lautan, di dalam hutan, dan lain sebagainya. Kemudian latar waktu, yaitu saat dimana tokoh ataupun si pelaku melakukan sesuatu pada saat kejadian peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya kejadiannya apakah di pagi hari, di siang hari, sore hari, malam hari, apakah di zaman dahulu, di zaman masa depan misalnya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi ada latar sosial ya. Latar sosial jadi tidak hanya mengenai latar sosial ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kondisi tokoh atau masyarakat yang diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, jadi tidak hanya mengenai status sosialnya seperti apa, tetapi juga termasuk adat istiadat masyarakat di dalam cerita rakyat tersebut seperti apa, keyakinannya apa, perilakunya seperti apa, budayanya gimana sih. Misalnya kalau latar tempatnya itu ada di Sunda, budaya orang Sunda seperti apa, dan sebagainya. Nah, itu masuk ke latar sosial ya, yang kayak pokoknya yang berhubungan dengan agama, terus perilaku masyarakatnya seperti apa, kemudian budayanya kayak gimana. Nah, itu dia masuk ke latar sosial. Nah, itu tadi latar tempat, latar sosial. Kemudian ada tambahan latar suasana. Latar suasana itu lebih ke situasi apa aja yang terjadi ketika si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Nah, contohnya yaitu ini nih, saat galau, saat dia lagi gembira, atau saat dia lagi lelah, dan lain sebagainya. Jadi itu latar suasananya. Jadi mungkin misalnya suasananya lagi gembira, misalnya kelulusan gitu ya, kelulusan siswa paket C gitu kan, berarti latar di dalam cerpen tentang paket C itu berarti berarti kan latar suasananya itu ekspresinya itu gembira. Atau mungkin saat galau, misalnya habis putus cinta, atau saat lelah mungkin habis bekerja. Contohnya seperti itu, yaitu masuk ke dalam latar suasana. Atau bisa jadi saat sedih misalnya, dan sebagainya ya. Kemudian selain itu ada juga nih tambahan latar alat ya. Latar alat ini maksudnya adalah peralatan apa aja yang diperlukan atau digunakan oleh si pelaku dalam suatu cerita. Nah, contohnya misalnya kalau zaman dahulu mungkin orang masih pakai tombak. Kemudian kalau perang-perangan mungkin mereka pakai pistol atau pedang, atau misalnya menulis pakai buku, pulpen, dan sebagainya. Sebenarnya ini nggak begitu penting sih, latar alat dan latar suasana ya. Pokoknya yang perlu diperhatikan ya, yang perlu diperhatikan
pada latar sebuah karya sastra ya atau cerita rakyat, itu yang paling penting ya 3 itu tadi. Jadi ada latar waktu, latar tempat, dan yang ketiga latar sosial. Latar alat dan latar suasana nggak ditulis ya juga nggak masalah, yang penting 3 ini: latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Nah, oke, itu dulu penjelasan mengenai subbab C, yaitu mendengarkan dan menjelaskan hal menarik tentang latar cerita rakyat ya. Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan bisa langsung, karena saya nggak bisa denger nih ya, bisa langsung diketik di situ aja ya. Nanti kalau bisa saya jawab. Oke, kalau nggak kita lanjut ke subbab yang terakhir di bab ke-9 ini, yaitu menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, kalau bab kemarin kita sudah belajar mengenai menulis cerpen berdasarkan pengalaman sendiri, sekarang kita belajar mengenai bagaimana menulis cerpen tetapi pengalamannya itu berdasarkan dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri ya. Sebenarnya kurang lebih mungkin caranya mungkin sama aja, tetapi mungkin ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ya saat kita menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan pengalaman. Nah, pengalaman itu adalah sumber inspirasi yang terus terbarui dan tidak akan pernah habis untuk kita gali ya. Jadi namanya juga pengalaman ya, sepanjang kita masih hidup kita akan tetap terus punya pengalaman gitu ya, tergantung bagaimana seseorang menggunakan perspektifnya dalam memandang dan memaknainya. Nah, maksudnya maksud dari bagaimana seseorang menggunakan perspektifnya dalam memandang dan memaknainya itu maksudnya adalah seperti ya, pengalaman akan suatu peristiwa kecil, sepele dan singkat. Nah, ada yang bilang itu pengalaman, ada yang bilang juga kalau itu bukan pengalaman ya, tergantung dari perspektif orang tersebut, perspektif orang masing-masing. Nah, pengalaman-pengalaman yang kecil atau pengalaman-pengalaman yang sepele itu tadi bisa saja memberikan kita inspirasi untuk melahirkan sebuah ide cerita ya, asalkan kita mampu menyelami dan menemukan nilai-nilai yang penting atau nilai-nilai yang tersembunyi di balik peristiwa atau pengalaman-pengalaman di balik peristiwa kecil atau peristiwa-peristiwa sepele yang tadi. Nah, pengalaman ini tidak hanya berasal dari diri kita sendiri aja dong ya, tapi bisa juga berasal dari kehidupan orang lain. Nah, pengalaman dari orang lain ini dari mana aja kita dapatnya? Ya tentu kita bisa dapatkan secara langsung dari narasumbernya. Misalnya kalau kita mau nulis cerpen berdasarkan pengalaman ibu kita ya, nah ya udah kita tinggal telepon tuh si ibu, terus minta tolong ceritain pengalaman yang lucu tuh kayak gimana sih bu. Kemudian kita dari mendengar pengalaman ibu kita seperti apa, kita tuliskan ya sebuah cerpen. Kita dapatlah sebuah cerpen berdasarkan pengalaman ibu kita. Nah, pada dasarnya menulis cerpen berdasarkan pengalaman sendiri dengan berdasarkan pengalaman orang lain
itu sebenarnya tidak terlalu berbeda. Yang perlu diperhatikan adalah saat si narasumber menceritakan ceritanya secara menyeluruh, kita harus benar-benar perhatikan dan cermati semuanya yang disampaikan oleh orang tersebut, sehingga cerita atau peristiwa yang akan kita tulis menjadi cerpen itu benar-benar rinci dan isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal artinya ketika narasumber bilang A, yang kita tulis ya A. Kalau narasumber bilang B, yang kita tulis B. Jangan sampai berkebalikan ya. Sehingga isi dari ceritanya itu sesuai dan isinya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi harus tidak boleh memutarbalikkan apa yang dibicarakan oleh sang narasumber. Hmm. Oh ya, jadi di sini kita ada satu bacaan ya di buku modul halaman 158 sampai halaman 161. Ada cerpen yang judulnya Satu Janji, karangan dari Septian Hari Pratama. Nah, ada penggalan cerpen. Coba kita baca dulu ya. Yang ada buku modul bisa dibuka halaman 158 sampai 159. Judulnya Satu Janji, karangan dari Septian Hari Pratama. Jadi isinya itu gini. Malam ini ribuan bintang bertaburan di angkasa, angin berhembus sepoi-sepoi. Aku masih berdiri di pagar anjungan Dal Pele, kapal yang akan membawaku menuju Tanjung Emas. Dari jauh masih terlihat kerlap-kerlip terminal peti kemas di Tanjung Priok sana. Angin malam yang menyapaku seakan membuka kembali lembaran memori bersama sahabat-sahabatku. Hari ini aku, Sandi, DJ, Agil, dan Fajar harus berpisah dari sahabatku lainnya karena kami tidak lulus dalam seleksi penerimaan anggota baru. Kebersamaan yang telah kami jalin selama 3 tahun harus berakhir sampai di sini. Kuarahkan pandanganku ke sekeliling. Sepi, gelap, namun aku masih bisa mengenali beberapa sosok yang berdiri di buritan. Aku pun menghampiri mereka. Sandi, DJ, Agil, dan Fajar sedang merenung. Tak perlu bersedih, kataku memecah keheningan. Tapi kita akan pulang, jawab Sandi. Kita telah gagal, kata Agil. Aku kecewa, jawab Fajar yang sedari tadi membisu. Kalian ini kenapa? Jalan kita masih panjang. Kita tak boleh berhenti sampai di sini. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh menyerah, kataku berapi-api. Sekarang berteriaklah sekerasnya, luapkan segala rasa kesal kalian. Ayo, kataku. Kami pun berteriak sekeras-kerasnya, menumpahkan segala rasa yang membara di dada kami.
Setelah itu kami pun berangkulan tanpa terasa ada sebutir air mata menetes di pipiku. Aku sungguh terharu. Kami pun mengucap janji untuk terus berjuang. Ribuan bintang dan langit malam Laut Jawa malam ini menjadi saksi bisu janji kami. Karena kami sadar bahwa segala terik, segala dingin, segala keluh dan segala peluh adalah hanya masalah waktu yang akan menempa kami menjadi sekeras baja. Dan ketika kami melangkahkan kaki kami di dermaga nanti, kami telah meyakinkan diri bahwa tantangan yang akan kami hadapi tidak sebesar kekuatan yang ada di dalam diri kami. Nah, setelah membaca penggalan novel yang judulnya penggalan cerpen yang judulnya Satu Janji ini, tentunya pasti teman-teman bertanya-tanya dong ya, terutama hal-hal yang berhubungan dengan tema ceritanya itu seperti apa, idenya apa, cara berceritanya bagaimana, dan unsur-unsur cerpen lainnya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ide cerpennya itu sendiri. Kira-kira menurut teman-teman setelah membaca cerpen itu, temanya, ide cerpennya itu seperti apa? Apakah masalah yang diungkapkan di dalam pengalaman tersebut bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa ya, terutama cerpen ini kan menggambarkan tentang seseorang yang sedang mengalami kekecewaan, yang mana mereka tidak lulus di dalam seleksi penerimaan anggota baru ya. Ini hal-hal biasa lah ya, kekecewaan dan kegundahan hati yang biasanya dialami oleh para remaja-remaja. Nah, jadi ide cerita dari cerpennya ini adalah ide cerita yang bisa menggambarkan pengalaman kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, setelah kita membahas idenya seperti apa, yang setelah ide, tema, atau inspirasinya ditemukan dan sudah cocok, nah, apakah kita bisa segera memberikan judul ya, atau memberikan baju pada tema dari cerpen tersebut? Nah, jadi pada umumnya judul ini adalah hal yang pertama dibaca oleh pembaca cerpen, karena judul merupakan elemen merupakan lapisan terluar dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, karena dia lapisan terluar dan dia yang pertama kali dilihat oleh seorang pembaca cerpen, inilah elemen yang paling penting dan elemen yang paling mudah dikenali oleh pembaca. Nah, biasanya setelah kita membaca judul nih ya, kita kan pasti mengharapkan bahwa judul dari cerpen itu bisa menjadi acuan yang sejalan dengan cerita secara keseluruhan ya. Seperti tadi novel mengenai Satu Janji ya, dimana memang isinya adalah janji dari perkumpulan anak-anak lah ini. Perkumpulan anak-anak di mana mereka tidak akan menyerah walaupun mereka tidak lulus dalam seleksi penerimaan anggota baru. Mereka berjanji untuk terus berjuang sampai nanti mereka bisa keterima jadi anggota baru. Nah, itu jadi
judul cerpen. Jadi judul cerpen yang biasa pertama kali kita lihat dari cerpen ya jelas judul cerpennya terlebih dahulu. Jadi kita sebagai pembaca biasanya pasti mengharapkan agar judulnya apa, oh ya udah berarti ceritanya kurang lebih seperti ini. Nah biasanya kan seperti itu. Nah tetapi ada juga yang beranggapan bahwa judul bisa mengacu kepada tema atau mengacu kepada latar atau mengacu pada konflik atau bisa jadi mengacu pada tokoh, mengacu pada simbol cerita, mengacu pada atmosfer, mengacu pada akhir cerita dan sebagainya ya. Jadi ketika teman-teman sebentar tadi yang pertama tadi jadi yang pertama tadi tentang ide cerpen ya. Jadi ide kalau misalnya teman-teman ingin membuat cerpen entah berdasarkan pengalaman orang lain maupun pengalaman sendiri, yang pertama kalian harus teman-teman harus temukan itu adalah ide cerpennya. Nah, ide cerpennya itu maksudnya apakah ide cerita cerpen yang akan kita buat ini apakah bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita apa tidak. Kemudian yang kedua, setelah menemukan ide, kita tentukan juga judulnya. Nah, saat memilih judulnya itu bisa kita kaitkan kepada tema. Misalnya kalau memang temanya tentang pendidikan ya berarti judulnya ya nggak jauh-jauh dari pendidikan juga, atau bisa mengacu pada latar. Misalnya teman-teman mau menceritakan tentang pengalaman sang ibu yang dulu kuliah di Bandung misalnya, jadi judulnya bisa berkaitan dengan latar. Jadi judulnya kayak pengalaman ibu kuliah di Bandung, nah bisa kayak gitu. Atau misalnya judulnya bisa mengacu pada konfliknya seperti apa, bisa kita jadikan judul. Atau mengacu pada tokoh, misalnya kayak cerita rakyat si Malin Kundang. Nah itu kan judulnya itu kayak mengacu pada tokoh si Malin, ceritanya mengenai si Malin Kundang itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu ya, setelah menemukan ide kalian tentukan judulnya. Nah judulnya ini bisa bisa mengacu kepada tema, kepada latar, kepada sang tokoh dan lain sebagainya. Nah, jadi mulai dari sekarang ketika nanti teman-teman ingin menulis cerpen entah berdasarkan pengalaman sendiri maupun orang lain, setelah menentukan ide teman-teman bisa mulai berlatih untuk memilih judul-judul untuk memilih judul-judul cerpen sehingga kedengaran dan terlihat menarik oleh pembaca. Nah, kemudian yang ketiga, setelah menentukan idenya seperti apa, kemudian sudah menentukan judulnya apa, yang ketiga kita tentukan tokoh dan juga penokohannya. Nah, setelah kita dengarkan nih pengalaman dari orang lain, kita bisa merinci siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita pengalaman tersebut. Nah, dari tokoh-tokoh itu nanti kita bisa mulai mengembangkan mengembangkan cerita pendek yang akan kita buat. Nah, tentu saja saat membuat sebuah cerpen kita bisa menambahkan tokoh-tokoh lain ya, atau tokoh-tokoh tambahan di dalam sebuah cerita pendek itu sendiri. Nah, akan tetapi syaratnya tentu saja tokoh-tokoh lain ini ya, kalau kalian mau tambahkan tokoh lain ya dia jelas harus ada kaitannya dengan tokoh-tokoh yang sebelumnya atau tokoh-tokoh yang sudah ada, yang sudah kita rinci tadi sebelumnya. Jadi nggak cuman asal ya udah tambahin tokoh si Budi orangnya gini-gini, kemudian di akhir cerita lah apa hubungannya Budi sama ini, kenapa dia muncul, nah gitu kan. Jadi membuat cerpen juga harus memikirkan
tokohnya siapa aja dan keterkaitan antara tokohnya itu seperti apa. Jadi nggak asal mengeluarkan tokoh tambahan atau tokoh lain ya. Kemudian yang keempat ya, informasi. Jadi tadi udah menemukan ide, kemudian tentukan judul. Yang ketiga kita uraikan tokoh-tokohnya siapa aja. Yang keempat yaitu baru di sini kita mulai nyusun latarnya seperti apa. Nah, jadi setelah kita membaca penggalan cerpen yang ada di atas ini, apakah kita sebagai pembaca merasa terlibat secara indrawi saat kita membaca detil latar dan juga peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut? Apakah dengan membaca uraian latar tempat dalam cerita itu kita dapat ikut terlibat secara emosional, seperti misalnya merasakan dinginnya udara atau suara ombak laut, atau misalnya lampu-lampu kapal. Tadi kan di cerpennya itu kayak ada yang dinginnya udara, suara ombak laut, lampu-lampu kapal yang ada di pelabuhan, kemudian malam hari sehingga bintang-bintang bertaburan di langit dan sebagainya. Nah, ini yang tentu saja perlu diperhatikan ya. Jadi bagaimana caranya bercerita tidak hanya sekedar memberitahu, tapi kita sebagai penulis cerpen bisa ikut melibatkan pembaca kita nantinya baik secara emosional maupun intelektual. Oke, jadi setelah kita tentukan latar ya, jadi pertama ide, kedua judul, ketiga tadi tokoh, keempat kita tentukan latarnya mau di mana, kemudian yang kelima sudut pandang. Nah, untuk menceritakan suatu hal di dalam sebuah cerpen yang akan kita buat nanti, kita sebagai pengarang bisa memilih ya, sudut pandang manakah nih yang akan kita gunakan untuk bercerita. Bisa saja misalnya pengarang berdiri atau bercerita sebagai orang yang berada di luar cerita, dan bisa saja juga walaupun dia sebagai orang yang berada di luar cerita, bisa saja dia juga mengambil peran serta di dalam cerita itu, entah mungkin di tengah-tengah pas ada konflik atau mungkin pas di akhir cerita ya. Pokoknya itu terserah kita lah enaknya gimana saat mau menambahkan tokoh-tokoh. Kemudian sudut pandang atau point of view itu kita dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh. Nah, berdasarkan penggalan cerpen yang tadi yang judulnya Satu Janji, dia kan kayak menggunakan kata malam ini ribuan bintang bertaburan di angkasa, angin berembus sepoi-sepoi, aku masih berdiri. Nah, jadi dia sudut pandangnya berarti sudut pandang akuan ya, sudut pandang orang pertama. Jadi sang penulis berdiri sebagai orang yang berada di dalam cerita ya. Jadi dia bukan di luar cerita, tetapi orang yang berada di dalam cerita itu sendiri. Nah, setelah kita tentukan tokoh, latarnya juga sudah, sudut pandang juga sudah. Nah, yang paling terakhir dan yang juga yang paling penting itu adalah masalah membuka dan menutup cerita. Nah, walaupun porsi saat bagian pembuka cerita maupun saat penutup cerita itu lebih sedikit dibandingkan dengan bagian tengah yang mana mungkin isinya itu adalah konflik dari sebuah cerpen atau sebuah cerita ya. Kedua bagian ini, yaitu bagian awal dan bagian penutup, ini juga tetap menentukan kualitas dari sebuah cerpen ya. Jadi nggak cuma tengahnya doang, tetapi awal dan akhirnya juga. Nah,
sebagai kalau kita mau menulis cerpen ya, pembukaan cerita ini kita bisa lakukan dengan berbagai versi ya, sesuai dengan suasana cerita dan juga sesuai dengan suasana hati pengarang ya. Mulai dari bentuk dialog tokohnya, gambaran situasi alamnya seperti apa, kemudian apa namanya, temanya seperti apa. Nah itu terserah kita mau seperti apa, kita tentukan sesuai dengan suasana hati kita saat menulis cerpen. Jadi yang terpenting itu adalah bahwa pembukaan saat kita membuat pembukaan dalam cerpen kita itu tuh harus dapat membangkitkan tenaga dorong ya bagi pengarang, sehingga kita bisa menyelesaikan penulisan ceritanya. Jadi jangan sampai pembukaannya udah bagus nih, tetapi ternyata kita malas ngerjain yang di tengah dan yang penutup ya, jadi cerpennya nggak jadi. Nah oleh karena itu, gimana caranya supaya cerpen kita menjadi menarik dan pembaca mau terus membaca, dan sang pembaca cerpen mau terus membaca cerpen kita sampai habis, kita kita harus belajar untuk membuat pembuka cerita yang menarik ya. Jadi kayak pembaca cerpen tuh nanti pada penasaran, cerita selanjutnya seperti apa ya, aku pengen tahu nih. Nah jadi kalau kayak gitu kan dia kayak bakalan terus baca cerpen kita sampai habis. Nah itu kenapa pembuka cerita itu juga penting. Nah pada bagian penutup cerita tadi tentang pembagian awal cerita ya, kalau ini pada bagian penutup cerita kita juga bisa ambil dari bisa ambil dari bagian awal cerita. Nah, jadi kita bisa ambil bagian peristiwa atau keadaan yang kita anggap menarik dari rangkaian peristiwa yang dialami para tokoh. Nah, contohnya kayak novel Satu Janji tadi. Jadi pada novel Satu Janji tadi diakhiri dengan peristiwa perpisahan para tokoh ya. Peristiwa perpisahan para tokoh ketika sudah sampai di pelabuhan. Nah, jadi gambaran peristiwa perpisahan seperti ini nih dapat kita deskripsikan saat kita menulis cerpen, sehingga bisa menarik emosi pembaca agar ada kesan yang mendalam setelah selesai membaca cerpen. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, jadi ini ya subbab mengenai menulis cerpen berdasarkan pengalaman orang lain ya, yang perlu kita perhatikan saat ingin menulis cerpen. Yang pertama tentu saja tadi adalah ide cerpennya apa, kemudian yang kedua itu adalah judulnya ya, yang kedua itu adalah judul, kemudian yang ketiga kita tentukan juga tokoh dan penokohan, kita list kira-kira tokoh siapa aja yang akan kita munculkan dalam sebuah cerita. Kemudian yang keempat yaitu latarnya, kita membuat latar cerpennya itu di mana dan latar waktunya kapan ya. Kemudian sudut pandang yang akan kita gunakan itu apa, entah sudut pandang orang pertama, apa sudut orang pandang ketiga, atau sudut pandang yang berdiri sebagai orang yang berada di luar cerita dan sebagainya. Dan yang terakhir barulah kita memperhatikan dengan lebih detail pembukaan dan penutup dari cerita. Nah setelah itu barulah cerpen kita bisa jadi secara utuh ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan hari Minggu, kayaknya hari Senin aja kali ya. Kita lanjutkan minggu depan, kelas penggantinya tanggal 12 Desember. Kemudian sekali lagi pertemuan tanggal 14 Desember. Kita akan UAS nanti tanggal 21 Desember, UASnya online ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?
Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Dan jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi untuk tetap ngerjain tugas yang belum ya, yang tadi Mbak Sugiyati, Mbak Kuria, sama Mbak Erliliana. Terus administrasinya kayak foto-foto juga minta tolong segera disiapkan. Buat yang lolos placement test juga terutama kayaknya udah lengkap semua ya yang placement test syarat adminnya. Tinggal Mbak Saryanti aja yang belum mengumpulkan, bukan belum sih sebenarnya udah mengumpulkan, tapi ternyata filenya hilang, maaf ya Mbak. Jadi nanti pas TTM bisa dikumpulkan ya Mbak Saryanti fotokopi ijazah legalisirnya. Selain itu kayaknya yang lain udah lengkap semua. Terus apalagi ya, yang lain-lain yang belum lolos placement test juga harus dipersiapkan dari sekarang ya. Jadi supaya datanya ready. Jadi kalau udah ready saya bisa kirim ke Jakarta langsung. Jadi teman-teman besok-besok gak usah khawatir lagi ngurus kayak administrasi foto ijazah legalisir, cuma tinggal ikut ujian aja. Oke, sip untuk Mbak Saryanti dikirim ke Miss Julia ya. Oke. Maksudnya Mbak Widiawati besok ini apa? Besok itu hari Kamis. Ya pokoknya segera lah ya. Dikirim boleh atau besok ketemu pas. Jangan, kayaknya enaknya dikirim deh. Iya, enaknya ya dikasih pokoknya paling lambat pas TTM besok aja ya. Katanya yang waktu itu. Aduh Mbak Widiawati, maaf saya lupa. Yaudah nanti aja, nggak apa-apa, nanti PM masing-masing ya. Hari ini kita akhiri dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai ini deh? Kita nggak ada tugas ya, nanti kalian teman-teman fokus aja belajar buat UAS. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri hari ini. Selamat malam semuanya. Hari ini yang hadir berapa orang sih? Oh ya, 10 orang ya. 10? Bener 10? Rame juga. Oh iya 10. Oke, hari ini saya hadir lagi. Saya akhiri hari ini. Kalau mau tanya-tanya tentang apa-apa gitu langsung aja PM nanti di FB ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa hari Senin tanggal 12 Desember ya. Selamat malam, selamat istirahat.